Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Kurniawati, CGP Angkatan 9 dari SDN 037 Longikis, Kabupaten Pasir. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Desiminasi pemahaman budaya positif pada rekan guru SDN 037 Longikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Di sini saya akan mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungannya kepada saya untuk selalu maju mengikuti program guru penggerak. Terima kasih selanjutnya saya ucapkan kepada rekan-rekan sejawat saya yang selalu kompak, solid, berkolaborasi dengan saya dalam mengikuti program guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan desiminasi budaya positif, yaitu untuk melaksanakan tugas saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Selanjutnya. Nah, pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum saya memulai ke slide selanjutnya, saya akan memberikan pemahaman pemantik kepada Bapak dan Ibu Guru. Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu Guru, apa sih hukuman? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan peserta didik kita? Mungkin Ibu Dias Saktorini bisa menjawab. Menurut Ibu, setuju atau tidak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Oke. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya ingin menanyakan, hukuman itu dapat mendisiplinkan peserta didik kita tidak, Pak? Tergantung hukuman, bisa juga mendidik, bisa juga tidak bisa masing-masing mendidik. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya satu lagi kepada Ibu Fatimah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, yaitu membuat anak semakin mampu bertanggung jawab dan disiplin pada aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Baik, terima kasih. Nanti akan kami bahas ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu, setuju apa tidak? Kalau saya sih setuju, karena kan dampaknya juga itu kan salah satu contohnya kan membersihkan halaman sekolah, Bu. Nah, dan dampaknya nanti kan juga ke sekolah. Jadi selama semakin banyak anak yang melanggar, semakin kita kasih hukuman, jadi semakin bersih juga halaman sekolah, Bu. Baik, kalau pertanyaannya saya balik. Kalau misalnya, kalau begitu saya mendingan dapat hukuman aja biar nggak belajar. Bagaimana seperti itu Pak Riki? Gimana Bu? Kalau pertanyaannya dibalik, lebih baik saya mendapat hukuman saja daripada harus mengikuti pembelajaran. Menurut Bapak benar apa tidak? Tidak. Kenapa Pak? Ya, selaku pelajar tuh Bu ya, kewajibannya kan adalah belajar. Kalau misalnya dia memilih kayak gitu, ya mending dosa belajar aja sekalian Bu, kayak gitu kan. Oh gitu, baik. Pertanyaan selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Pak Maji, bagaimana soal nomor 3 tersebut? Menurut Bapak, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak apa tidak? Tergantung dari peserta didiknya. Biasanya kalau yang lebih
bisa mendapatkan penghargaan, dia akan lebih giat lagi. Tapi kalau anak yang mungkin kurang, mungkin tambah meninggal. Oke, baik, terima kasih. Saya tampung dulu, nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu Wiwi, bagaimana menurut Ibu pemberian penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi peserta didik kita? Menurut saya sih bisa. Bisa, oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Mungkin Bapak-bapak sekolah bisa menjelaskan apa itu hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, kalau hukuman akan berupa pemberian oleh seseorang guru atau peserta didiknya berbentuk tugas, baik secara fisik maupun secara lisan. Kemudian kalau konsekuensi adalah suatu hasil daripada hukuman tadi bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih maksimal dan terarah. Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi konsekuensi dan hukuman. Jadi hukuman itu biasanya diberikan berupa dari konsekuensi, di mana kita memberikan hukuman kepada peserta didik. Sedangkan konsekuensi itu adalah hasil yang akan dilakukan seseorang anak karena hukumannya tadi, baik itu konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian ada disiplin positif menurut teori kontrol pilihan dari William Glasser, di mana di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, menurut William Glasser, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, begitu juga kita tidak terlalu bisa mengontrol peserta didik kita. Jadi hanya peserta didik kita lah yang mengontrol diri mereka masing-masing. Tetapi tugas kita sebagai pendidik hanya menuntun mereka agar mereka bisa memahami konsep dari disiplin positif ini. Nah, makna disiplin. Di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya sebuah tujuan. Seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada juga semua perilaku itu memiliki tujuan. Pertama, ada teori motivasi. Nah, di sini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah jawaban yang pertama tadi. Jadi untuk menghindari hukuman, biasanya peserta didik kita ketika kita hukum, pasti dia akan membenci kita. Pasti mereka biasanya akan lebih hukuman yang kita berikan kepada dia itu, misalnya dia akan semakin rasa terkekang, semakin berani sama kita. Nah, itulah sebenarnya kita sebagai guru dilarang untuk melakukan penghukum. Nanti kita belajar di posisi kontrol. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalan tadi berupa penghargaan Bapak Ibu. Pertama, sebelum saya belajar di guru penggerak di modul 1.4, saya juga menerapkan penghargaan. Jadi di mana di kelas saya biasanya jika ada peserta didik yang mendapatkan nilai yang lebih bagus, bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, maka biasanya saya akan memberikan penghargaan. Nah, tapi bagaimana dengan perasaan peserta didik kita yang kurang memahami di bagian pembelajaran kognitifnya? Pasti mereka memiliki pemikiran yang kok itu terus yang dapat penghargaan, aku nggak pernah. Jadi di situ memunculkan sifat, misalnya dia down, dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, seperti itu. Makanya di sini pemberian penghargaan itu dilarang. Misalnya guru kelas 1 sering memberikan penghargaan
Nah, di kelas 2, 3, dan selanjutnya, guru wali kelasnya tidak pernah memberikan penghargaan. Ah, males aku belajar, wali kelasku yang saat ini tidak memberikan penghargaan lagi. Aku nggak dikasih uang, aku nggak dikasih bonbon. Nah, itu nanti akan menimbulkan jangka panjang. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini yang paling baik kita miliki adalah posisi manajer, di mana posisi penghukum. Penghukum ini biasanya suaranya lebih keras, lebih seperti menghardik. Kenapa kamu lakukan itu? Ibu capek ngadepin kamu, gak ngerti-ngerti. Nah, itu contoh seperti kita melakukan titik kontrol di penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, misalnya seperti ini. Nah, kamu gak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu. Kenapa kamu tidak perhatikan apa yang telah ibu sampaikan materinya? Nah, itu jadi dia merasa bersalah. Peserta didik kita merasa bersalah. Iya bu, maaf. Tapi ketika kita menghardik dia, kita memarahi dia, dia akan semakin benci dengan kita, marah dengan kita. Nah, dari sinilah saya belajar. Oh, ini saya salah. Selama ini saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi di sini saya memberikan ilmu saya sedikit kepada Bapak dan Ibu. Marilah kita bersama-sama memperbaiki proses pembelajaran kita dalam menghadapi sikap-sikap dan perilaku peserta didik kita yang beraneka ragam. Selanjutnya adalah teman, di mana di sini kita dekati dia dengan rasa kasih sayang. Kita jadikan dia teman kita berbicara dari hati ke hati. Mungkin ada beberapa peserta didik kita yang tidak bisa kita jadikan teman. Dia semakin melunjak, ada juga. Tapi gimana caranya kita nanti memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita dengan posisi-posisi kontrol ini. Nah, kalau manajer di sini kita berperan sebagai pemimpin, di mana kita menjadi pemimpin. Misalnya saja seperti ini, ada yang bersalah nih anak-anak, kita panggil ke kantor. Mungkin seperti yang kemarin saya lakukan ketika diskusi kasus. Nah, ibu dengar tadi dari ibu dia, kamu ribut, kamu mukul-mukul temannya. Kenapa nak? Tadi gini bu. Nah, berbuat salah itu wajar, tapi kamu harus berani meminta maaf. Berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti berbuat salah. Bu guru juga pernah berbuat salah. Nah, itu nanti kita nyambungnya di segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, diterima dengan kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ada beberapa murid kita, misalnya ketika kita mengajar, dia cenderung mainan aja. Dia cenderung misalnya malas memperhatikan kita menyampaikan materi. Nah, kita jangan marah. Kita memikirkan sendiri dari dalam diri kita. Aku kurang apa ya dalam menjelaskan materi? Apakah materi saya perlu saya rubah sedikit proses pembelajarannya? Atau kita bisa menanyakan kepada peserta didik kita, siapa tahu dia butuh rasa kasih sayang antara guru dengan siswa. Ada beberapa kasus seperti yang sudah saya kerjakan di LMS saya. Di situ ada anak yang ketika gurunya menerangkan, dia hanya tertidur, dia diam saja, dia acuh tak acuh. Ternyata anak itu butuh kasih sayang seorang guru. Dia ingin diterima, ingin diperhatikan lebih oleh gurunya. Mungkin perilaku siswa kita di kelas mungkin seperti itu. Saya juga akan mencoba
menggunakan 5 kebutuhan dasar manusia untuk mendekati rasa peserta didik saya. Siapa tahu dengan seperti itu proses pembelajarannya bisa berubah. Lanjut Pak. Nah, apakah yang dinamakan disiplin? Nah, jadi disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates and Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita sekarang ini Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering kan berpikir kita memberikan hukuman kepada anak-anak biar dia disiplin. Nah, itu sudah tertanam di pikiran kita. Kita disiplinkan mereka dengan cara memberi hukuman. Ternyata itu salah besar. Nah, jadi di budaya kita itu sudah terpaut di pikiran kita bahwasanya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kita di sini bisa merubah paradigma kita, apa sih arti disiplin itu yang sesungguhnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di kurikulum Merdeka kita telah mempelajari apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah tertanam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kita sudah hafal semua ya Bapak Ibu, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita tekankan dan tanamkan kepada diri peserta didik kita. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini seperti yang di pemahaman pemantik tadi, apakah benar penghargaan itu dapat mendisiplinkan siswa? Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Eksternal, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya peserta didik kita seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita hukum dia akan semakin melonjak, dia akan semakin membangkang. Benar apa tidak Bapak Ibu? Bagaimana ketika kita benar-benar memberikan tindakan keras pada mereka ketika hukuman, pasti mereka akan sama kita akan enggak Bu, enggak, tidak akan mengaku. Tapi ketika mungkin kita berikan dia kasih sayang rasa tadi, kita dekatin dia, terus kita pecahkan permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi, insya Allah mungkin mereka akan jujur kepada kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi tertanam sudah di pemikiran mereka. Bu guru, nanti kalau saya dapat 100, saya dapat apa? Peserta didik kelas 1 sering begitu. Jadi ternyata ketika saya belajar di modul ini, saya baru menyadari ternyata anak-anak itu sudah tertanam di pikirannya. Oh, nanti kalau aku dapat 100 dikasih uang sama Bu Mira 2.000. Oh, dikasih jajan sama Bu Mira. Nah, ternyata itu salah Bapak Ibu. Ternyata itu merusak pemikiran mereka. Ya. Selanjutnya motivasi internal itu dari dalam dirinya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika dia memotivasi dirinya sendiri, itu akan tertanam selamanya. Misalnya dia melakukan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Nah,
itu akan terbawa sampai dia kapanpun. Tapi ketika kita memberikan penghargaan, Bu dia aja nggak ngasih aku reward ketika aku dapat 100, Bu Mira kemarin di kelas 1 ngasih, Bu Wiwi nggak ngasih. Nah, jadi kita harus menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu pada peserta didik kita. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi ini tadi yang saya jelaskan. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dari Al-Fiqh 1993. Jadi hukuman itu ada dihukum oleh penghargaan. Jadi itu tidak boleh dilakukan menurut Al-Fiqh. Karena apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Jadi penghargaan-penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik kita itu akan merusak kelima ini, ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ketika kita dihukum, ketika kita diberikan penghargaan, aku malas sudah belajar sama Bu Wiwi nggak dikasih reward. Nah, jadi di situ kita akan menurunkan kualitas daya berpikir mereka. Dia sudah tidak bersemangat lagi misalnya, karena ketika dapat 100 dia nggak dikasih reward lagi. Selanjutnya penghargaan mematikan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu berarti dari dalam. Nah, di sini ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka. Nah, di sini tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kaligrafi. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Menurut Bapak, saya tidak akan terlambat lagi disuruh nulis 100 kali. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bagaimana Pak Sur? Hukuman. Bagaimana Ibu Ina? Konsekuensi. Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh guru olahraga. Bagaimana Pak? Hukuman. Hukuman, baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bapak Ibu? Hukuman, baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PTOK. Hukuman, baik. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini inilah jawabannya, Pak. Jadi ketika kita disuruh mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Itu masuknya di hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, artinya itu konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret, jadi dia harus menggantikan konsekuensi dari perilaku yang sudah dilakukannya. Membersihkan tumpahan air
konsekuensinya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, yaitu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Sedangkan yang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, yang ini terlambat 10 menit. Biasanya guru PJOK telah membuat kesepakatan tanpa peraturan ketika pembelajaran olahraga. Nah, jadi kesepakatan itu yang harus dilaksanakan oleh siswa. Jadi ketika siswa memang dia menyadari keterlambatannya 10 menit, nah dia harus melaksanakan konsekuensi yang telah diciptakan di jam PJOK. Mengerti Pak? Baik, selanjutnya. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita bisa lihat di tabel ini. Hukuman, ya. Kita sering memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita tidak memberikan hukuman, tapi kita mengarahkan dia dengan pembelajaran-pembelajaran seperti 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan manusia tadi. Kita akan terapkan perlahan, karena belajar itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, di sini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu, ketika kita sekolah dihukum, disuruh lari keliling, pasti munyeknya Pak Guru ini nggak terlalu capek atau dihukum suruh lari, pasti kan kita ngumpul di dalam hati kita. Begitu juga murid kita. Jadi kita menyadari ketika sekarang kita telah menjadi seorang guru. Ketika kemarin kita menjadi murid, pasti kita dongkol kalau digituin. Nah, terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama hukuman. Misalnya, ketika jam olahraga, Pak Riki benar-benar menghukum anak, suruh push up, suruh lari. Sampai tua pun dia pasti akan mengingat. Dulu ketika SD, saya pernah dihukum sama Pak Riki, disuruh push up misalnya 100 kali, pasti anak itu akan ingat. Sama kayak tadi ketika kita disuruh menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya masih ingat saya pernah begitu, karena saya ribut. Selanjutnya hukuman, anak memiliki kedisiplinan. Nah, jika kita menyuruh anak jangan buang sampah sembarangan, nah ternyata masih banyak anak yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kata positifnya supaya menjadi kalimat positif yang lebih baik jadi apa itu Bu? Jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kita rubah menjadi kalimat positifnya bagaimana? Baik, bisa juga jagalah kebersihan. Nah, jadi itu kata-kata yang lebih dipahami mungkin sama anak-anak kita. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, biasanya anak kita ada yang suka ngolok-ngolok temannya atau misalnya apa, maka dia juga akan menyakiti hati temannya. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi nanti ketika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, menurut pembelajaran yang sudah saya pelajari, kita sebagai guru kayaknya lebih baik face to face sama dia. Jadi dia siapa tahu malu ketika kita tanyain, banyak bapak ibu guru, banyak temannya yang melihat. Itulah yang menyebabkan anak kita tidak jujur. Nah, untuk konsekuensi bisa dilihat anak belajar untuk mematuhi aturan, konsep diri yang baik, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, stimulus tanggapan, seperti itu. Apa itu restitusi? Nah, ini yang kemarin saya sudah lakukan diskusi kasus. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Mungkin bisa kita lihat pada tabel hukuman. Jadi, hukuman itu adalah identitas kegagalan kita sebagai guru. Di mana di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Nah, memang korbannya mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus push up 15 menit misalnya. Kamu harus push up 10 kali. Nah, itu adalah hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Jadi bagaimana kita mengolah peraturan-peraturan tadi menjadi kata-kata positif yang akan selalu dijalankan oleh siswa kita. Jadi ada kesadaran diri dalam dirinya untuk melaksanakan peraturan tersebut. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu dan pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi-konsekuensi yang kita berikan atas kesalahan mereka, insya Allah mereka akan menghormati peraturan tersebut. Nah, di sini restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika kita menghadapi kasus, misalnya mungkin seperti kasus Rifki kemarin, mungkin ketika saya sedang belajar, kita akan mempraktekkan bagaimana restitusi segitiga itu untuk memecahkan permasalahan peserta didik kita. Jadi misalnya seperti ini, Wiwi, kenapa tadi datang terlambat? Terus Wiwi bilang, maaf Bu, tadi malam saya bergadang, jadi bangkang Bu. Menurut Wiwi, itu kesalahan bukan Nak. Nah, itu mengidentifikasi, menstabilkan identitas. Menurut Wiwi itu kesalahan bukan Nak. Kesalahan Bu. Baik, Wiwi, berbuat salah itu manusiawi, itu menstabilkan identitas. Yang tadi, yang ini memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita bilang ke anak, Wiwi, berbuat salah itu manusiawi, tapi bagaimana caranya? Kamu harus berbuat yang lebih baik lagi untuk memperbaiki tingkah lakumu. Nah, seperti itu. Terus, Wiwi, kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Misalnya anak itu menjawab. Nah, itu kita telah memberikan keyakinan kepada dia. Kira-kira kalau misalnya ada kasus seperti itu, Bapak Ibu siap untuk melakukan proses pembelajaran melalui segitiga restitusi?
Nanti kita coba kira-kira menurut teori tadi itu berhasil apa tidak jika akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini menuju ke keyakinan kelas. Mudah-mudahan setelah saya menjelaskan ini, Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas yang akan dijalankan oleh peserta didik kita. Apa sih keyakinan kelas itu, Bu Wiwi? Kesepakatan yang kesepakatan bersama. Ada kesepakatan, ada keyakinan. Begini, kalau kesepakatan itu Bu Wiwi, kesepakatan itu yang kita sepakati dulu bersama anak-anak. Misalnya, jagalah kebersihan. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa? 1, ya bertanggung jawab. 2, disiplin juga masuk. Nah, berarti kita masukkan ke keyakinan kelas kita bahwasanya peserta didik kita harus 1, bertanggung jawab, disiplin. Nah, jadi jika mereka tidak melaksanakan piket, maka dia tidak bertanggung jawab. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas. Terus, tidak datang terlambat misalnya kan. Nah, berarti dia apa? Keyakinannya disiplin. Tidak boleh nolok-nolok, Bu. Tidak boleh ngejek-ngejek temannya. Nah, berarti keyakinan kelasnya saling menghargai dan menghormati antar teman. Nggak boleh teriak-teriak, Bu, kesepakatannya di dalam kelas. Nah, berarti keyakinannya adalah menciptakan suasana yang nyaman di kelas. Seperti itu. Jadi, peraturan misalnya harus menggunakan seragam merah putih lengkap. Terus menggunakan atribut lengkap. Nah, berarti kan itu masuk keyakinannya disiplin. Jadi kesepakatan itu yang dimunculkan dari siswa tadi Bu Wiwi. Terus kita buat keyakinan dari kesepakatan kelas tersebut. Lanjut, Pak. Nah, keyakinan kelas inilah artinya. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, Bu. Nah, jadi tadi setelah dari kesepakatan kelas, nah kita sudah menuju ke keyakinan kelas yang harus disepakati di kelas bersama-sama. Itulah yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nilai-nilai kebajikan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kelas kita, jagalah kebersihan kelas, ciptakan suasana yang nyaman. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas. Nah, di sini nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan dari keyakinan kelas adalah sebagai berikut. 1, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, keselamatan, dan kesehatan. Ketika jagalah kebersihan, maka ini kalau saya mendengar dari paparan Ibu Mira, ternyata kalau baik, jadi begini Bu, peraturan biasanya gunakanlah helm, tapi masih banyak warga kita ini ketika keluar tidak menggunakan helm. Selanjutnya mencatat semua masukan-masukan peserta di papan tulis, atau misalnya Bu Guru menyiapkan kertas sticky note bisa. Lanjut. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya kalimat negatif dilarang mengganggu orang lain. Maka kita akan membuat keyakinan kelasnya yang positif. Kalimatnya adalah senantiasa menghormati orang lain. Tinjau kembali daftar surah yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, itu bisa kita ubah.
Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi nanti ada tanda tangan wali kelas beserta ketua kelas biar sah. Selanjutnya keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas agar peserta didik kita memahami keyakinan kelasnya agar tidak melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan manusia itu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan dan bertahan hidup. Nah, di sini satu, kebutuhan bertahan hidup. Begitu juga dengan peserta didik kita. Lengkapi atributnya, nak, jika upacara hari Senin. Masih banyak peserta didik kita yang melengkapi atribut kebutuhan akan perasaan aman, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, mungkin peserta didik kita butuh ini ya Bu, jika memang sudah kita upayakan segala cara dia tidak ini, coba kita dekati dengan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, biasanya peserta didik yang bosan mungkin mereka ingin mendapatkan kebebasan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita bisa melakukan proses pembelajaran di luar ruangan. Nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini kita bisa coba untuk proses pembelajaran kebutuhan manusia yaitu tentang kebebasan tadi. Kesenangan yang terakhir. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar saat mereka bermain. Mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang harus dimiliki oleh anak kita ini? Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau apa tadi satu? Kesenangan. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan bernyanyi. Kesenangan, bagus. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan lebih. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa? Kebebasan. Dia ingin bebas belajarnya, Pak. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, tidak. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Lanjut Pak. Nah, inilah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol, ini yang lebih baik adalah posisi manajer. Kenapa? Karena di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita manajer ini sama aja kita menjalankan segitiga restitusi. Kita menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakini keyakinan. Tapi kalau penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, nah itu tidak boleh Bu. Itu akan diingat terus sama murid kita. Walaupun dia sampai SMA, sampai kapan. Aku dulu pernah dicekek sama Bu Fatimah. Aku dulu pernah dijewer sama Bu Fatimah. Nah, mungkin sampai sekarang murid kita ingat. Begitu juga. Ibu Mira itu suaranya keras betul kalau marah-marah. Nah, kelas 1 sering begitu juga. Nah, jadi dari sekarang saya berusaha mengontrol juga. Bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang yang berasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk validasi tindakan yang salah kepada peserta didik kita. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kita dapat menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Apakah dia melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalnya tentang disiplin. Nah, baru kita lakukan validasi tindakannya lagi yang salah tadi bagaimana. Jadi ini selalu kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Mari kita bersama-sama merubah proses pembelajaran kita di sekolah kita agar kita dapat memperbaiki proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ini menjadi sekolah yang memiliki mutu pendidikan yang tinggi. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada saya, misalnya ada yang kurang dipahami dalam menjalankan keyakinan kelas, nanti saya akan membantu Bapak dan Ibu Guru dalam menentukan bagaimana pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenal